Nggih, pripun Pak ceritane batu mriki? Ceritane watu tumpeng niku. Nggih. Ceritane Mbah Riyen niku kala rumiyin zamane wali niku tirose mriki niki ajeng dibembek damel tlaga. Mriki mengke damel tlaga. Sejarahe ngoten. Sejarahe. Nggih. Rek Joko arek yo kita di sini lanjut ke Punden Garuda. Kalau tadi kita bahas Mojogedang, kita lanjut bahas sebuah situs kuno yang dimana situs ini termasuk situs Purbakala. Ingat Purbakala, berarti kalau kita bilang Purbakala ini masuknya ke situs megalitik. Nah, lihat di sini itu ada kayak jejak macan. Nah, kalau orang-orang sini nama itu tapak macan itu. Nah, ini ada bekas macan ini. Ini tapak macan. Tapi benarkah ini tapak macan? Jawabannya ini pahatan orang Pahatan zaman ya? dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tangan yang diartikan sebagai nambe. Nambe itu salamnya orang-orang purba. Kalau kita ketemu orang Islam, assalamualaikum. Penghayat rahayu. Oh, salamnya Nah, Hindu swastiastu. Oh, siap. Buddha namo Buddhaya. Kalau di sini nabi. Gini Mas, apakah semua salam orang dulu itu sama antara tangan kanan dan kiri? Apakah ada bedanya? Oh, beda. Contoh saya ke Mas Har. Mas kan lebih tua daripada saya. Mas Har lebih tua daripada saya. Terus saya tangan kiri ke Mas Har. Nabe. Mas Har terus balas dengan tangan kanan. Nabe. Artinya tangan kanan memberikan penghormat, memberikan kemuliaan terhadap yang muda. Seperti itu. Saya restui dirimu nak. Seperti itu. Nah, itu namanya nabe. Kalau orang siap sebenarnya tapak macan. Jadi salam itu antara tangan kanan dan kiri itu membedakan mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Betul, seperti itu. Bisa. Dikatakan seperti telapak macan ini ya. Betul, itu nabi itu. Makanya lawang kini nyaranin tapak macan. Ayo, Yuk, kita naik ke sana. Joko arek. Bahwasannya saya menamakan ini kalau dalam literasi yang ditulis tahun 1750 hingga tahun 1811, di mana banyak beberapa literasi menamakan sebagai Watu Garuda atau Punden Garuda. Di mana Punden Garuda ini memang sengaja dibuat orang-orang zaman dulu. Ini bukan buatan alam. Penempatan batu ini bukan presisinya itu kayak ngunci. Untuk ngunci batu ini biar supaya berdiri. Kalau ini nggak ada batunya untuk pengunci, ini genang gelundung. Ini tuh. Jadi ada fungsi dan gunanya ya. Betul. Namanya batu apa Bang? Cucuk Garuda. Cucuk Garuda. Cucuk itu paruh Garuda. Cucuk itu paruh. Terus gini, ini fungsinya batu ini buat apa ini? Nah, untuk fungsi kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, situs ini dinamakan sebagai Batu Cucuk Garuda. Dia termasuk kategori pepunden dan fungsinya sebagai punden pelindung alam, di mana batu ini sengaja didirikan seperti ini untuk rumah-rumah tikus pengerat. Biar apa? Biar nggak makan padi-padi. Makan hama padi. Terus, Mas, apakah kalau ini rumah tikus berarti di dalam banyak tikusnya? Di dalam ini ada ruangan khusus, di mana untuk menampung tikus itu. Lah, kalau ada tikusnya, harusnya tikusnya keluar untuk makan padi dan lebih banyak. Oh, enggak. Karena ketika di dalam ini ada ruangan, akar-akar padi setelah panen itu kan masih ada bekasnya di bawah. Itu kan di bawah. Mereka itu tinggal narik saja. Dan itu sudah jadi cadangan makanan untuk tikus-tikus itu. Tapi kalau punden ini dihilangkan, selamat. Anda akan gagal panen. Kena hama. Ya, itu benar. Lebar dulu sini ya. Oh, ini masih sawah semua. Semua Itu sudah banyak terbukti di arah perkotaan. Itu ya. Sejenis punden-punden seperti ini di persawahan itu batunya dihancurkan ya, mereka ya juga gagal panen. Pengaruh juga ternyata. Pengaruh karena itu alam, Mas. Maka dari itu orang-orang zaman dulu sebelum nandur dipelajari dulu konteks wilayahnya itu seperti apa. Apakah ini kontur wilayahnya itu banyak pengeratnya, hamanya itu ada hama pengerat, wereng atau penyakit dan lain sebagainya. Kemudian unsur mineral yang ada dalam batu bisa untuk menyuburkan tanah. Karena kalau batu besar seperti ini pasti akan memiliki akar. Akar batu inilah yang membantu
proses penyebaran unsur karbon di dalam tanah sehingga kadar NPK natrium terus P niki apa lah pertanian kuwi? Kane kan kalium, nitrogen, N-nya P niki nggak ngerti lali aku, pokoknya kane kalium kadar NPK-nya itu bisa meluas. Kemudian yang kita pijak ini namanya watu lempeng. Ini watu bikinan atau apa? Ini bikinan, sengaja dibikin. Berarti dari lahar. Bukan dari lahar. Dari apa nih? Jadi orang-orang zaman dulu sistemnya ini kan mungkin sudah termakan aus dan lain sebagainya. Itu mengumpulkan semua material batu terus mencetak, sama lahar panas juga. Hanya saja terjadi sistem cetak mencetak di sini. Terus batu ini difungsikan untuk apa? Untuk mempelajari ilmu Pranoto Mongso atau ilmu garis astronomi penanaman. Dia duduk di sini, Amit. Ini Mas Fraser. Dia duduk di sini. Duduknya dia di sini. Hadapnya ke sana timur. Hadapnya ke timur. Timur. Set. Setelah itu misalkan ini ada kerikil-kerikil. Ada kerikil taruh sini. Ada kerikil taruh sini. Ada kerikil taruh sini. Nah, ya itu. Yang tak ingat ya, ini yang pernah saya pelajari. Lah. Oh. Berarti ini ada 3, 1, 2, 5, 6. Oh, musim ke-6. Artinya apa? Ini musim penghujan cocok untuk tanam. Seperti itu. Oh gitu. Betul. Kayak kacangan itu ya? Betul, kayak kacangan, kayak dakonan. Itu namanya tatal. Tatal namanya. Betul. Kenapa kok harus dari batu? Karena batu itu mempunyai unsur-unsur mineral yang dimana mineral ini mempunyai frekuensi untuk tersambung ke udara. Udara nanti memadatkan jadi satu menjadi iklim. Iklim nanti jadi cuaca. Seperti itu. Siap. Jadi nggak ada mistis ya. Nggak ada mistis. Jangan, nggak ada yang namanya oh Dewa Indra ngamuk hutannya banter. Jadi leluhur kita membuat tempat atau punden itu logika semua ya Mas. Masuk Tidak perhitungan. ada bahasa klenik, mistis Oh dan nggak ada, sebagainya. mereka menggunakan unlimited mind. Nah, terus gini Mas, Kita terus canggih gini, gitu ya. di kita masih sering menjumpai sebelum menanam, terus sebelum saatnya mendekati mau panen itu pakai atur sesaji atau apa ya, ubur rampe. Itu maksudnya apa itu? Oke. Atur sesaji umbur rampe sendiri itu kita sebut sebagai sedekah bumi, Mas. Iya. Nah, sedekah bumi fungsinya untuk apa? Fungsinya yang paling intern, yang paling penting, yang paling vital adalah memberikan makanan untuk makhluk-makhluk yang lain. Kayak gini, kalau zaman dulu kini kan penuh dengan monyet misalkan. Samping-samping sawah ini orang zaman dulu bakal narami pisang-pisang semua. Biar apa? Biar dijadikan pagar budas monyet nggak masuk sini. Misalkan ada babi, hutan, samping-samping ini akan ditanami umbi-umbian semua. Biar babi nggak masuk sini. Seperti itu. Oh iya. Iya. Jadi semua tanaman yang dibuat pagar itu katakanlah disediakan buat hama-hama itu. Buat hama-hama itu biar nggak merusak. Makanan dari itu kan ada yang ada kosakata Jawa itu memayu hayuning bawono. Nah, kemudian kalau kita membahas atur sesaji, zaman sekarang atur sesajinya mesti ada ayam, ada beras dan sebagainya. Zaman dulu nggak ada, Mas. Zaman dulu itu atur sesajinya yaitu sebelum panen, sebelum tanam misalkan mereka akan menanami dulu pohon-pohon dulu, pisang ini tergantung hama di hutan itu hewannya apa saja. Itu. Kemudian menangkalnya di situ. Kemudian setelah panen, mereka akan bawa bawaan dari rumah, yaitu apa? Sisa dari panen kemarin. Ya. Untuk mereka apa? Mereka sediakan untuk hewan-hewan itu juga. Seperti itu. Mantap. Terus batu yang situ buat apa itu? Sama juga. Sama. Ini paling G. Ini berarti di sini ada 1, 2, 3 orang yang menghitung total. Oh gitu. Sampai ke bawah sana nih. Tapi ini banyak loh Bang batunya nih Bang. Beda-beda, Mas. Ah, beda ya? Fungsinya Jenengan bisa lihat batu semua ada. Tapi setiap bentuk batu itu melambangkan fungsinya sendiri. Gitu ya. Ada fungsinya sendiri. Kemudian sesaji yang dulu digunakan upacaranya, mohon maaf, kalau kita bicara sesaji kita harus bicara upacara. Upacara zaman dulu bukan seperti kan orang kumpul di sawah, ngadake genduran, makan bareng. Dulu jenengan kayak gitu tendang, pergi kau, seperti itu. Kenapa kok ditendang? Karena upacaranya dahulu
semua masyarakat itu berkumpul, mereka membawa hasil panen kemarin, ketika ini upacara panenan ya, membawa hasil panen kemarin dijadikan satu untuk mereka tanam kembali sebagai pagar betis persiapan panen berikutnya. Masuk logika, masuk akal semua ternyata ya. Jadi kalau orang Jawa bilang bahwasanya ritual itu hanya untuk manusia dengan Sang Yang Maha Pencipta, di zaman sekarang saya katakan itu nggak benar, itu luput. Karena di zaman dulu yang namanya upacara, hubungan manusia dengan alam dulu. Bagaimana alam sekitar kita dulu. Bagaimana hubungan kita dengan alam ini tidak baik, kok minta hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa itu baik, seperti itu. Masuk akal. Siap. Oke, terima kasih ya Bang Gul. Apa yang disampaikan buat warga-warga setempat yang mengelola sawah di sini, Bang? Yang pertama, pesan saya sangat Daerah Koripan Matesik. Nah, Koripan itu kan kota tua, dibangun tahun 708 Masehi pada era sebelum era Watukara Dia Balitung. Dan Koripan ini menjadi cikal bakal negara Kauripan yang ada di Kediri. Kauripannya Airlangga. Airlangga, cikal bakalnya dari sini. Cikal bakalnya Kediri. Betul. Malah di sini. Di sini. Siap. Yang kedua, pesan saya yang paling mendalam, marilah kita bangkitkan kembali tradisi-tradisi yang asli, tradisi-tradisi yang tepat, tradisi-tradisi yang benar, kebangkitan leluhur kita, kebangkitan kejayaan leluhur kita dengan metodologi jenius penanaman. Siap. Pupuk organik buat sendiri, teknik upacara tanam ada sendiri, teknik upacara panen juga ada sendiri. Upacara tanam diawali menanam apa yang disebut sebagai pagar betis. Teknik kedua, upacara panen mempersiapkan ketahanan pangan, di mana ketika kamu sudah punya hasil panen, kamu harus bisa jaga selama minimal kamu harus bisa jaga 10 tahun. Ketika kamu diserang musuh, bagaimana panenmu tetap aman? Ketika tempatmu diserang wabah penyakit, bagaimana hasil panenmu tetap terjaga dan bisa dimakan, dikonsumsi oleh minimal keluargamu sendiri. Sekarang para petani hanya bisa manen terus jual. Mereka sudah susah untuk berpikir bagaimana menjaga hasil panennya sampai bertahan minimal 10 tahun. Persiapkan, kita nggak tahu kapan perang dunia datang, kita nggak tahu kapan bencana itu datang. Minimal harus punya lumbung. Lumbung. Ceritane watu tumpeng niku, Nggih. ceritane Mbah Riyen niku kalau rumiyin zamane wali niku tirose mriki niki ajeng mriku ajeng dibembek damel tlaga. Mriki mengke damel tlaga. Sejarahe ngoten. Sejarahe. Nggih, damel tlaga terus watu niku tirose para wali niku watune niku ajeng digraji niku lak watu angkruk ngoten. Nggih. Ajeng nggih, ajeng digraji terus niku ajeng damel nyumpet urung-urung mriku. Lah watu tumpeng niku tirose sesajine ngoten. Ngoten ceritane Mbah Riyen. Nggih, ceritane Mbah ngoten. Jenengan pun dangu nggarap sawah mriki. Kula awit alit. Awit berarti tinggal mbah-mbah dhisik ya. Nggih tinggal Mbah ini. Oh, berarti niki nggih anu nggih apa iki? Anu saiki ya. Damel ibarat damel saji. Sesaji, Damel ya? tlaga ngoten. Terus nggih. Oh. Terus damel tlaga dereng rampung niku tirose kemenusan ngoten napa pripun ngoten. Kemenusan iki pripun? Kemenusan niku Oh, mboten sios tirose dalu kok enten perawan nyapu lah ngoten. oh akhirnya gak jadi. Nggih, mboten sios niku. Oh, itu Ceritane oh, ngoten. Sejarahnya begitu. Nggih. Nggih, Mas, nggih. Matur sembah nuwun Pak De nggih. Nggih, sami-sami. Nami sinten? Kula Sugiono. Sugiono. Ini kampung pundi niki? Mriki kula dusune Dukuh Lubang, Lubang Matesik, Koripan Matesih, nggih. Kabupaten Karanganyar sih nggih. Kabupaten Karanganyar nggih. Oh, nggih. Kabupaten Karanganyar nggih, Pak. Nggih, Nggih. nggih. Oke, Mas. Ya ampun, matur sembah nuwun nggih. Nggih, sami-sami nggih. Kita berada di Watu Tumpeng karo menurut masyarakat. Menurut masyarakat atau menurut cerita tutur masyarakat. Tapi di sini saya mau ngecek dulu kevalidasian dari sumber arkeologi, sumber data primer tentang situs yang kita temukan ini. Oke. Yuk, kita cek pertama. Dari Pita Lekuk.
Ini pita lekuk. Bisa diperdekat Pak kamera. Mas kamera diperdekat sini saya jelaskan biar teman-teman pada paham, biar teman-teman ini udah ngerti. Sudah. Kita hitung namanya pita lekuk ini dulu. Dari sini. 1 2 3 4 5. Ini ada 5 pita lekuk. Menandakan bahwasannya dulu tempat ini adalah sebuah gapura. Gapura apa itu, Bang? Gapura, Mas. Batas wilayah, pintu gerbang masuk ke wilayah baru. Kayak jenengan kalau lewat jembatan Solo kan ada selamat datang Karanganyar. Lah seperti itu. Terus yang kedua, periodik batu ini dibuat sekitar tahun 800-an, antara 500 sampai 800-an. Karena apa? Bentuk pola materialnya ini merupakan batu andesit gunung, warnanya hitam legem. Kemudian yang kedua, pembuatan pertama itu sekitar abad ke-5, sekitar tahun 430. Karena apa? Karena bentuk yang atas sama bentuk yang ini beda. Bentuk corak ini beda. Dulu batunya tuh ini numpuk. Ini nyatu. Kemudian di abad ke-8 sekitar tahun 700, era pertama Mataram kuno, barulah masuknya agama Buddha. Agama Buddha masuk, dibuatnya yang namanya itu stupa. Fungsinya itu apa? Fungsinya agar masyarakat tamu yang datang itu bisa tahu kalau ini itu daerah Buddhis atau wilayah kebudayaan, seperti itu. Buddhis itu kebudayaan. Nah, kemudian dibuatlah stupa. Nah, stupa ini stupa. Ini stupanya. Ini stupanya nggih. Ini stupa. Nah, ini kan stupanya mirip di stupa Borobudur. Nah, Iya. tapi jangan samakan ini stupa Borobudur. Ini masuk ke stupa Sukuh atau stupa Saka. Bentuknya trapesium. Oh, Sukuh itu Saka toh? Saka. Oh. Itu kerajaannya Saka. Nah, kemudian ini terpotong, Mas. Harusnya di sini ada prasastinya. Ada prasasti angka tahun, tanggal berapa tempat ini disahkan, tanggal berapa, tahun apa, bulan apa, lintangnya apa, seperti itu. Maksudnya kepotong gimana, Bang? Dipotong orang atau? Rusak itu. Kerusak. Oh, ada yang rusak ya? Ada kerusaknya, tapi kita lihat di sini, Oke. kerusaknya itu faktor alam cuma 30%. Lainnya faktor manusia. Oh. Terus ini ada gurat-guratannya seperti ini, garis itu tanda. Ini tanda. Ini tandanya tadi jumlahnya 5. Tanda pita jumlahnya tadi 5 menandakan ini adalah gapura. Ini gurat-guratan ini. Betul, batas wilayah. Ini ada yang menarik. Aduh, cepat. Nah, terus enggak apa-apa. Ntar dulu. Ini kok pada numpuk, berarti ini bawahnya banyak ini ya? Ada batu-batunya banyak ini, bawahnya ini. Ini kan pecah, Mas, ini, Mas. Ini pecah. Oh iya ya, ini pecah sini ya. Sebelum ini bawahnya ada batu kecil-kecil dulu atau pondasi. Mungkin ada, soalnya banyak batu di sini nih. Ya ini dulu ya tumpukan batu. Tapi kalau kita hanya mengandalkan bukti satu tok ini nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau saya minimal harus dua bukti arkeologi. Nah itu bukti kedua. Itu ada yang lain ya. Hal yang lain harus ada hal yang lain minimal ini bukti pendukung. muter sih ya, Bentuknya melingkar. Ada guratan ini. Melingkar, ini cincinnya dulu. Ya. Ini selain pitanya ini melingkar, ini sebuah gapura. Terus sudah masuk ke tingkat keagamaan Buddha, bukan Hindu tapi Buddha, sekitar tahun 800-an, abad ke-9, baru dibuat kemuncak atau abad ke-7, abad ke-8 tahun 700-an. Berarti pagar, Bang, ya ini ya? Gapura. Gapura ya? Pintu masuk. Datang, kalau ini gitu satu, ya? entah di sana ada atau di sebelah sana harusnya ada. Oh. Harusnya 2. Enggak, di situ juga ada batu tuh sana tuh. Beda-beda, Mas. Kita ke sana yuk. Beda ya? Beda, ini materialnya ini material andesit, beda dengan batu yang tadi, beda dengan batu yang ini. Oke, Beda siap. sama batu Garuda itu ya? Beda. Oh, dalamnya banyak juga batunya nih. Ya, abad ke-8 tahun 700. Ini agak kotak segala nih batunya nih. Oh, beda. Beda ya? Ini bukti yang kedua. Ini ada sedikit guratan. Oh, siap nih. Cuma sayangnya kita nih lagi di tengah persawang, harus hati-hati.
kalau kepleset ya. Oke Bang, gimana Bang? Yang kedua ini namanya ini batu kalamacara. Kalamacara. Nah, batu kalamacara adalah sebuah batu yang digunakan sebagai penanda mangsa tahun dan sebagai penanda penghasilan komoditas pertanian. Gitu. Kenapa saya dibilang ini batu kalamacara? Satu, bentuk guratannya kalau ini utuh, misalkan ini utuh, ini membentuk suatu arca. Dan arca ini diyakini sebagai Dewi Sri. Seperti itu. Kalau di budaya itu Kuan Yin dan lain sebagainya. Dewi Sri itu berarti Dewi kemakmuran. kemakmuran ya. Kejayaan, kemakmuran, hasil pertanian melimpah dan lain sebagainya. Tapi kalau di Jawa nggak kenal istilah Dewi Sri. Oh, Itu. mentil. Mentil itu Dewi Sri ya? Mentil. Kalau di Jawa nggak kenal istilah Dewi Sri, kenalnya itu adalah Pangalih Sang Hyang Tolangkir. Seperti itu. Mentil tadi. Beda, kalau Pangalih Sang Hyang Tolangkir adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sang Hyang Tolangkir itu nama yang Maha Kuasa di dalam Kapitayan. Sebelum Hindu Buddha masuk, itu sebelum Masehi. Berkat Sang Sekerta ya itu. bahasa Kapitayan. Hanya Tolangkir berkahnya itu turun ke muka bumi, membasahi titik-titik dengan bumi itu dengan air matanya dan terjadilah hujan. Gitu. Nah, Ini yang punya lahan ya di sini. Bapak kita punya lahan di sini. Lagi nanam apa itu? Cabai atau terong atau apa itu? Berarti peninggalannya cuma ini doang, Bang. Batu-batunya. banyak bawah jenengan. Di bawah jenengan itu namanya batu aje. Berarti di bawahnya ini batu semua ini ya? Kalau dibuka batu semua, tapi yang membedakan batu situs stupa itu adalah materialnya dari andesit. Warnanya sudah beda. Lapuk penjamurannya sudah beda. Kenapa beda? Karena di situ ada cairan dari putih telur yang dicampur susu untuk mencegah yang namanya itu penjamuran. Gitu. Kelihatan sih kalau batu lama karo enggaknya kelihatan sih ya. Itu. Hal itu sengaja dibentuk dan itu asalnya bukan dari sini Mas batunya. Dari mana itu, Bang? Di bawah. Oh. Jadi di bawah memang materialnya disiapkan, Kak. Jenengan bangun rumah, jenengan harus beli toko di toko material. Oh gitu. Kalau batu yang aslinya kayak gini, kayak gitu, kayak punden, Garuda tadi itu yang asli batu gini. Sini lokalnya. Tapi kalau itu di bawah, itu kalau nggak salah batunya materialnya itu dari daerah Magelangan. Magelangan ya. Jogja berarti ya. Jogja, Magelang. Masuk ke Borobuduran. Borobudur. Gunung Wukir lah. Keren. Nyampe atas sana semua batu semua loh. Ada semua. Batu semua. Oke Bang ya, terima kasih ya. Kita kembali lagi sana yuk. Ke depan. Hati-hati jalannya, ini licin banget. Tempatnya pertengahan sawah ya. Mobil sak tudul ya penak. Iya apa itu? Ya putar-putar ya masuk. Cuma sayangnya niki nek puter pendek ini mobil ke steering rekoso ya. Heeh.